Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, film yang akan saya rangkum kali ini berjudul The Roundup No Way Out. Film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya yaitu The Outlaw yang masih mempertahankan karakter Ma Dong-suk sebagai anggota polisi tangguh yang disegani lawan ataupun kawan. Di film ini, dia dan rekan-rekan polisi lainnya akan berusaha mengungkap jaringan bubuk haram yang melibatkan pejabat polisi dan juga geng Yakuza lainnya. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya dari film ini? Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Bauk, ini dia The Roundup No Way Out. Salakatap. Di awal film kita diajak masuk ke sebuah kapal dan akan berkenalan dengan seorang kapten polisi haramjadah bernama Ju Sang-chol. Selain menjadi seorang polisi, dia juga aktif dan rajin mencari uang tambahan dalam bisnis narkomarnya dengan salah satu utusan Yakuza bernama Boloko Tomo. Malam itu, Sang-chol dan Tomo sedang menyekap salah seorang polisi yang ketahuan bertugas menyelidiki mereka namanya Kyung-sik. Karena kejahatannya takut tercium sama polisi lain, akhirnya Sang-chol tega membunuh si polisi menggunakan pemukul bedug. Sang-chol memperingatkan Tomo agar lain kali berhati-hati memilih tempat transaksi karena rekan bisnis si Sang-chol bukan hanya dia saja tapi juga banyak mafia-mafia lain termasuk mafia dari Cina. Setelah itu Tomo menyeru semua anak buahnya untuk membereskan tempat, termasuk membuang jasad si polisi jujur tersebut. Keesokan paginya, beberapa orang preman yang habis mabuk tai kotok membuat keributan di tengah jalan dan menakut-nakuti warga dengan memukul, menampar, bahkan menyiksa orang-orang yang ada di sana. Tak lama setelah itu, keluarlah seseorang dari dalam mobil, kemudian menghajar para preman itu tanpa rasa takut. 뭐야 이 새끼. Yah, dia adalah mantan kuli panggul saya yang di film ini berperan sebagai Sok-du. Sialnya ketika para polisi datang, Sok-du malah akan ditangkap juga karena mungkin wajahnya terlihat lebih pantas jadi seorang copet daripada detektif. Mendengar obrolan Sok-du dengan kaptennya di kantor, kita baru tahu bahwa ternyata Sok-du ini adalah polisi yang baru saja dipindah tugaskan dari Sorong sekarang ke Kabupaten Incheon. Di tempat barunya, dia akan berada di bawah komando Kapten Taesu dan juga ditemani rekan dekatnya bernama Jae, yang sekarang dapat kabar dari luar bahwa unitnya harus segera pergi ke lapangan. 어디야? Di TKP, mereka akan menyelidiki sebuah kasus tentang tewasnya seorang perempuan yang jatuh dari lantai 50. Dugaan sementara perempuan itu tewas akibat bunuh diri, tapi Sok-du dan yang lainnya belum bisa memastikan karena mereka membutuhkan laporan dari para saksi dan juga hasil forensik. 화살로 보일 만한 흔적은 없는 것 같아요. 안 그래도 그쪽으로 알아보라고 했어. 목격자 있는지 한번 찾아볼까? 예, 알겠습니다. 여기 피해자가 클럽 오렌지? Kepala tim forensik mengatakan bahwa mereka menemukan zat hyper di dalam tubuh korban, yaitu narkomar jenis baru yang berasal dari Jepang. Tim forensik juga mengatakan kecurigaannya bahwa korban bukan mati karena bunuh diri, melainkan sengaja dilempar oleh seseorang. Berdasarkan hasil laporan dari para saksi, Kapten Taesu pun menyimpulkan bahwa sebaiknya kasus ini dia limpahkan ke unit anti narkomar. Tapi Sok-du melarangnya karena dia yakin bahwa perempuan itu adalah korban pembunuhan. Untuk memastikannya, Sok-du mengajak si Jae untuk ikut bersamanya ke sebuah bar, tempat yang sempat dikunjungi korban sebelum tewas. Di sana Sok-du berlaga sok keren dan sok ganteng, yang padahal cewek-cewek itu terpaksa melempar senyum karena mereka takut melihat wajah Sok-du yang seperti curanmor. Sok-du juga memanggil seorang pria bernama Dong-mun yang katanya orang ini adalah pengelola klub juga
yang memiliki koneksi dengan bar Oren ini. Jadi dia hanya disuruh mengantar 2 detektif ini saja agar bisa masuk tanpa mengantri. Tujuan Sokdu datang ke sana adalah ingin bertemu dengan pemilik bar dan meminta izin agar dia bisa melihat CCTV. Namun baru juga mau naik ke atas, dia langsung dihadang oleh seorang penjaga yang tinggi besar. Bahkan si penjaga itu berani menampar Sokdu dengan keras. Dia belum tahu bahwa orang yang ditamparnya ini adalah si tangan besi. Maka hanya dengan 1 pukulan saja si penjaga itu langsung tumbang. Di atas, Sokdu membuntuti 2 orang pengguna hyper yang masuk ke dalam toilet, berpura-pura cuci muka lalu menjewer pria itu untuk mengambil barang bukti. Sokdu menyuruh si Jae untuk menghubungi markas, sedangkan dia akan masuk ke ruangan lain, mengejar pria satunya lagi untuk mengumpulkan barang bukti sekaligus menghajar para penggunanya. 새로운 카드야? 야, 그렇게 막 들어오면 어떡해? 그러니까 뭔데? 뭐야? 이거 왜 담아? 오케이. 아니 근데 오! 야 밖에 이런 씨발! Sokdu kemudian menginterogasi salah satu pria yang berhasil mengantarkannya pada si pemilik bar yang sedang asik dangdutan dengan para tante-tante ucing gering. 아, 씨발! 왜 그래요? 깡패예요? 아니, 얘가 Di tempat lain, di Sangchol dan Tomo pergi menemui pengusaha asal Cina yang berminat dengan barang hyper tersebut bernama Mr. Ogah dan juga Nona Jin. Tak tanggung-tanggung Nona Jin ini memesan 20 kg hyper dengan kesepakatan uang dibayar setengah dan sisanya lagi setelah barang itu sampai. 这点问题现在很难搞到啊。 회장님께 내가 특별히 해. 25件货量目前价值300个。 계약금입니다. 这次交易如果能顺利完成，你就躺着取钱吧。 세관 쪽은 내가 알아서 정리할 테니까 걱정들 하지 마. Keesokan harinya, Sokdu dan rekan-rekan lainnya membuka file CCTV dan menemukan seorang pria yang dicurigai pemasok hyper di bar milik Lisang. Masalahnya si Lisang ini gak mau buka mulut sehingga Sokdu terpaksa menyuruh rekan-rekannya pura-pura mengelap CCTV agar cara kerasnya tidak diketahui oleh atasannya. Nah, setelah dikasih beberapa pukulan, akhirnya si Lisang ini dengan lancar menjelaskan bahwa pria yang selalu menjual hyper di tempatnya tersebut bernama Hiroshi, anak buah si Tomo. Tapi dia mengaku tidak tahu pasti di mana si Hiroshi ini tinggal, namun yang jelas antara Gangnam dan Incheon. 히로시라고 제일 교본데 오케이. 돈이 되니까 받아준 거지. 야, 얘 넘기고 통신사 연락해서 히로시 위치 따와. Sokdu kemudian membagi tim menjadi 2 kelompok. Dia dan Jaya akan pergi ke Gangnam, sementara yang lainnya ke Incheon. Untuk yang kedua kalinya, Sokdu meminta bantuan pada Dongmun untuk mempertemukannya dengan salah satu bandar narkomar yang ada di daerah Gangnam. Alhasil mereka pun tiba di sebuah rumah milik kakak beradik yaitu Jinsu dan juga Nona Jung. Jinsu coba menghadang tapi dia bukanlah lawan sepadan buat mantan kuli panggul ini. 누구야? 누나 시냐면은 경찰이라고. Sokdu kemudian menggeledah seluruh ruangan dan Nona Jung tak bisa berkelit lagi setelah Sokdu menemukan banyak sekali bubuk oralit di dalam lacinya. Maka dari itu mau tidak mau Nona Jung akhirnya bersedia buka mulut tentang orang yang bernama Hiroshi. 봐봐요, 봐. 아, 히로시? Sokdu lalu memberitahu lokasi keberadaan si Hiroshi pada kaptennya, sekaligus mengingatkan bahwa si Hiroshi adalah bagian dari geng Yakuza yang berbahaya. Di apartemen itu sendiri ternyata tidak hanya ada si Hiroshi, tapi juga ada temannya yang lain bernama Masa, tapi gak pakai bodoh.
Meskipun sempat kewalahan, tapi pada akhirnya para polisi ini berhasil meringkus keduanya sambil membawa barang bukti hyper seberat 20 kg. Kapten Taisu segera memberitahukan keberhasilannya itu pada Sokdu dan berjanji akan mentraktir anak buahnya minum tuak dan batrawali setelah tiba di kantor. Namun tiba-tiba 여보세요. komplotan si Sangchol menghadang perjalanan mereka untuk mengambil kembali semua barang bukti itu. Hiroshi yang masih setengah sadar sempat meminta agar Sangchol menyelamatkannya. Namun alih-alih menolong, manusia koplok ini malah tega menghabisinya. Buset, padahal kan bisnisnya loh ini. Setelah tiba di markas, Sangchol lalu membongkar mobil, mengganti plat nomor untuk menghilangkan jejak mereka dari polisi. 토모는 연락해놨어. Kemudian pergi ke tempat si Bolokotomo, memberi pelajaran karena pihaknya tidak bisa menjaga barang itu dengan baik. 이 새끼가 경찰한테 약을 뺏겨? 약 빼돌린 것까지 다 들킨다고. 이거 백 사장이랑 내일 거래야. Keesokan harinya, Sokdu dan Jae pergi ke rumah sakit untuk menjenguk rekan-rekannya yang semalam diserang oleh si Sangchol CS. Kecuali Kapten Taesu yang kini masih berada di ruang IGD. Di pihak lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kim Yang-hu, seorang penyelundup yang juga rekan dari si Tomo. Tomo ingin menjadikan Yang-hu sebagai kepala cabang untuk menggantikan posisi Hiroshi yang semalam sudah koid. 이거 뭐야? 아씨 완전 개판 났네 진짜. 히로시 죽었다면서. 저거 20kg도 너는 모르는 거야. 앞으로 죽은 히로시 나와버리던 대박. 아 그럼 그 파트너도 내 말을만 들어. 이미 파토나하고도 이야기 끝냈어. Kembali ke rumah sakit di mana Sokdu kedatangan dua mantan rekan di tempat lamanya yaitu Dongju dan Tengil yang merasa penasaran karena mereka menemukan senjata milik kaptennya ada di rumah Hiroshi. Donggu merasa khawatir karena udah beberapa hari ini kaptennya tidak pulang-pulang setelah memutuskan untuk menyelidiki kasus hyper yang sedang marak di Korea khususnya di Incheon, kecamatan Guryong. Yah, yang pasti Kapten si Donggu itu gak bakalan pulang-pulang karena mungkin saja udah jadi makanan teri di lautan setelah si Sangchol membunuhnya di awal film. Sokdu dan Jae kemudian pergi ke Polsek Guryong untuk menanyakan sejauh mana penyelidikan Polsek tersebut pada kasus kecelakaan yang semalam melibatkan timnya. Sangchol yang merupakan kapten polisi di sana menjawab bahwa nanti dia akan mengabari jika semuanya telah selesai. Sangchol CS juga merasa gak nyaman setelah Sokdu membicarakan tentang Kyungsik yang sudah beberapa hari ini belum ditemukan. Merasa curiga dengan ekspresi wajah si Sangchol, Sokdu kemudian memberikan kartu namanya agar Sangchol bersedia berbagi informasi dengan dirinya. Namun masalahnya Sokdu salah memberikan kartu karena yang tadi dia berikan adalah kupon sembako gratis. 야야야 명함이 바뀌었어. 잘못 갈 거야? 아씨. Di dalam mobil, Sokdu menelepon Donggu menanyakan tentang siapakah orang yang tahu banyak tentang peredaran narkomar di daerah tersebut. Dan orang tersebut adalah si Ohang, pemilik bisnis klub dan juga jual beli odong-odong. Sokdu kemudian datang ke tempatnya, tapi si Ohang ini malah pamer jurus kodok bangkong pada tamunya. Lalu... 야야 자는 거 아니야? 야 정신 차려. Ohang dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan dia memberikan foto si Tomo sebagai orang yang selalu mengedarkan barang haram di klub malamnya. 토모라고 주말마다 일본 애들 데리고 있는 그 클럽에 야쿠자들이 되게 자주 온다고 들은. 왼쪽이 토모예요. 뭐 금요일이라 클럽에서 놀고 있겠죠. Kita beralih ke Jepang bertemu dengan ketua geng Yakuza bernama Ichijo yang mulai menaruh curiga pada si Bolokotomo terkait bisnis hypernya yang mulai tersendat.
Dia menyuruh si Riki anak buahnya pergi ke Korea untuk menyelidiki si Tomo yang mulai gak becus dalam bekerja. 着きました。薬見つけ次第すぐに戻ります。きっちり片付けて戻りますからね。 Di tempat lain, Sang Chol gagal bertransaksi dengan Nona Jin gara-gara si Tomo membawa kabur Hyper tersebut. Si Tomo lalu menelepon mengaku kalau dia akan bersembunyi terlebih dahulu karena kelakuan nakalnya dengan si Sang Chol sudah membuat curiga bosnya yaitu Ichijo. Sang Chol jelas kecewa apalagi Nona Jin dan si Pak Ogah ini mengancam akan membunuh Sang Chol jika dalam waktu 2 hari dia tidak menyerahkan barang haram tersebut. 是，好像到时候还见不到货。我们可他妈不干！就不会这么好说话了。 Sementara itu anak buah si Tomo yang lagi berkemas siap-siap menyusul bosnya kabur, tiba-tiba dihampiri oleh si Riki dan juga anak buahnya. Namun meskipun sudah membabat habis anak buah si Tomo dengan katananya, tapi mereka tidak berhasil menemukan si Tomo. Kembali ke si Sokdu CS yang sudah tiba di bar milik si Ohang untuk mencari si Tomo. Si Ohang menyuruh pegawainya si Mimin yang juga berasal dari Jepang untuk mengantar Sokdu bertemu dengan orang-orang Jepang yang ada di dalam. Namun ketika berada di dalam, orang-orang Jepang itu malah gak bisa diajak kompromi. Ya terpaksalah Sokdu melakukan salam olahraga. 저 말귀를 못 알아듣고. 오지마. 어딜 가 이 새끼야! Rupanya Tomo juga tidak ada di bar tersebut dan mereka hanya menemukan si Yang Hu saja, tapi dia bersedia memberikan informasi di mana si Tomo berada. Tapi sialnya mereka malah keduluan oleh Riki CS yang berhasil tiba di tempat si Tomo lebih dulu. Sokdu melihat Tomo di bawah mobil lain, menyuruh si Jae untuk segera menghalangi mobil tersebut. Para Yakuza itu akhirnya berhasil lolos setelah Riki menabrakkan mobilnya pada Sokdu. Untung aja yang ditabraknya si Sokdu, kalau si Jae pasti udah innalillahi di tempat. Setelah membawa Tomo, Riki kemudian menginterogasinya, di manakah Tomo menyimpan Hyper itu. Tapi si Tomo tak mau menjawab hingga akhirnya dia harus tewas juga. 30億だ。てめえで探そう。 Setelah si Tomo tewas, Riki kini akan mencari si Sang Chol, yakin bahwa barang tersebut ada pada dirinya. Keesokan harinya, mayat si Tomo dibiarkan begitu saja kayak bangkai ikan hiu yang terdampar di pantai. Seolah-olah memberi pesan pada Sang Chol bahwa para Yakuza telah mencarinya. Sang Chol kemudian mendatangi para anak buah si Tomo yang masih tersisa untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang membunuh si Tomo. Mereka menjawab Riki, orang yang dikirim ketua Yakuza untuk mengambil Hyper dari Tomo. 야, 토모 죽이게 누구야? 이치조의 뭔가 보낸 살수야. 몰라? 몰라. 니끼로 잡고 있다고. 리키한테 가서 전해. Di tempat lain, Yang Hu memberitahu bahwa Tomo memiliki rekan bisnis lain selain di Yakuza, membuat Ichijo ketua Yakuza marah dan mengirim Riki untuk membunuhnya. Tapi masalahnya si Yang Hu tidak tahu dengan siapakah si Tomo ini menjalin kerjasama karena Tomo belum pernah mempertemukan dirinya dengan rekannya itu.
Tak lama setelah itu, Sokdu dapat telepon dari pelabuhan bahwa mereka telah menemukan mayat Kyungsik yang dipastikan menerima penganiayaan sebelum tewas tenggelam. Malam harinya, anak buah si Sangchol pergi ke tempat si Tomo untuk mencari Hyper itu. Namun alih-alih menemukan barangnya, dia malah tewas oleh komplotan Ricky CS yang sedari tadi sudah ada di sana. 리키? 부가의刑事です. Membuat si Sangchol marah dan langsung menelepon Ichijo bahwa dia harus mengiriminya uang jika Ichijo menginginkan obat oralit tersebut. 今からでもいいぞ. 내가 그동안 많이 벌게 해줬잖아. 金を払いと。てめえのものに金払うバカいないよ. 어떻게 되나 두고 보자고. じゃあ楽しみに待ってろ. Sangchol jelas gak tenang karena selain udah bermasalah dengan Ichijo, dia juga dituntut oleh Nona Jin agar segera menyerahkan barang haram itu hari ini juga. Sangchol kemudian pergi ke tempat Nona Jin, tapi dia malah dilecehkan oleh Pak Ogah. Cepet dulu. Setelah membunuh Pak Ogah, Sangchol lalu kembali meminta Nona Jin agar memberinya waktu untuk mencari barang tersebut. Keesokan harinya, Sokdu dan Jae pergi ke tempat di mana anak buah si Sangchol terbunuh di tempat si Tomo. Karena merasa curiga, mereka pun memutuskan untuk menanyakan langsung pada si Sangchol. Sayangnya, si Sangchol lagi tak ada di tempat dan mereka hanya menemukan anak buahnya saja, kita panggil aja Rojak. Masalahnya, si Rojak malah melotot sambil tunjuk ketika Sokdu menanyakan Sangchol berada. Alhasil, inilah yang terjadi. 야, 또 볼 것 같은데 미리 힘 빼. 한 번만 더 욕하면 죽탱이 날라간다. 엑스레이 찍어봐요. 손. Di perjalanan, Yang Hu memberikan informasi bahwa mungkin saja obat-obat oralit itu disembunyikan di sebuah kapal. Tanpa pikir panjang lagi, mereka segera pergi ke tempat sewa kapal yang ternyata sudah dikuasai oleh anak buah si Ricky. 오마이라 난다. 나가라고. 그때 차에서 뭐야? 벌써 끝났어요? 야, 통역해. Karena mengaku bahwa mereka juga tidak tahu barang tersebut di mana, akhirnya Sokdu dan Jae menggeledah semua kunci kapal dan menemukan kunci berlambang Yakuza dengan nama kapal Lucy di lasit tersebut. Mereka pun segera membawa kunci itu lalu menggeledah isi kapal. Jae menemukan sebuah berangkas yang dengan pedenya Sokdu coba membuka berangkas itu dengan hakul yakin. 아유, 어떻게 그걸? Karena masih penasaran, Sokdu akhirnya membuka paksa berangkas tersebut dan hanya menemukan sebuah tambang. Namun ketika tambang itu diangkat, mereka menemukan sebuah kantong yang berisi barang yang mereka cari. Setelah mendapat barang yang dicarinya, Sokdu kemudian kembali mendatangi si Ohang yang kali ini sedang berusaha menipu konsumennya dengan menjual mobil butut bekas banjir. Sokdu menyuruh Ohang untuk menelepon si Sangchol, mengaku bahwa dia memiliki Hyper yang mereka cari-cari. Meskipun terdengar mencurigakan, tapi si Sangchol setuju untuk bertemu dan sepertinya dia memiliki rencana lain. 하이퍼 20kg가. 그래서 조건은? 그거 저희 다시 하겠습니다. 마약 사건 넘겨주시면은 저희가 약 깨끗이. 주소 찍어줄 테니까 아유 잠깐만. 야쿠자 디바주. 계획을 바꾼다. Sangchol segera pergi ke tempat si Ricky dan mengaku bahwa dia sudah mendapatkan Hypernya. 나랑 거래 하나 하자. Yah, ternyata si Sangchol sengaja menjebak pihak si Ricky dan juga si Sokdu
untuk bertemu karena dia sudah curiga bahwa ini pasti perbuatan polisi. 팀장님 저 조롱입니다. 좋겠네 씨발. 형님! Ohang menyerahkan kantong itu pada si Ricky, tapi dia langsung disekap, begitupun dengan si Sokdu yang terpaksa pingsan karena dipukul oleh besi sebanyak 2 kali. Si Ricky tambah emosi ketika kantong yang dia buka bukanlah hyper, melainkan garam yang biasa emak kalian masak. Sementara itu di luar, Sang Chol memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil hyper yang asli yang berada di dalam mobil si Jae. Kapten Taesu dan pasukannya baru datang, tapi Sang Chol keburu berhasil mengambil barang tersebut. Begitupun dengan si Ricky yang langsung pergi membawa Sokdu dan Ohang ke dalam mobil, sambil menyuruh si Aral untuk memberi pelajaran pada si Jae. 너 뭐야 너? Sesampainya di markas, Ricky menyuruh anak buahnya untuk memukuli si Sokdu, berharap dia memberitahu di mana hyper asli itu sebenarnya. Tak lama kemudian, Sang Chol menelepon si Ricky, memberitahu bahwa hyper yang asli sudah berada di tangannya. Mendengar kalau si Sang Chol sudah mendapatkan barangnya, Sokdu langsung bangkit dan menghajar anak buah si Ricky satu persatu. 너무 아프다. 그만 좀 때려 되냐? Karena anak buahnya sudah habis, Ricky akhirnya turun tangan, mengandalkan bedog tajam yang sering dia gunakan untuk menyembelih marmot. Dengan memanfaatkan talanan dapur yang ada di sana, Sokdu terhindar dari tebasan bedog tersebut dan mengakhiri perlawanan Panglima Yakuza Ricky Simanjuntak. 리키 잡았어? 형 찾는다고 CCTV 다 뒤졌어. Di tempat lain, Sang Chol sedang bersiap-siap untuk melarikan diri ke luar negeri, mengingat bahwa sekarang dia merupakan buronan yang paling dicari, baik oleh pihak Yakuza, mafia Cina, ataupun oleh polisi sendiri. Namun ketika hendak tancap gas, tiba-tiba Sokdu mengejar Sang Chol hingga ke dalam. Tanpa disadari Sang Chol, tas hyper tersebut sudah disimpan alat pelacak. Maka mau tidak mau Sang Chol pun harus pasang badan untuk gelut dengan polisi gendut ini. 갈비 부러졌냐? 나랑 거래 하나 하자. 야야야 5대5 얘기는 꺼내지. 그럼 넌 오늘 죽어야겠다. Pertarungan memang berjalan sengit, tapi siapapun lawannya, kemenangan pasti akan jatuh pada paman kita ini. Selesai menangkap si Sang Chol, para polisi ini merayakan keberhasilan mereka dengan cara minum-minum. Tak lupa Sokdu juga mengajak Ohang dan Mimin untuk ikut bergabung dalam perayaan itu. 야 일어난 김에 우리 천천히. Di scene terakhir kita diajak sutradara untuk bertemu dengan teman Sokdu di series The Outlaw sebelumnya, yang kali ini penampilannya mirip-mirip Bang Sodik, penyanyi dangdut dari Jawa. Dia adalah Jang Isuk. 걱정하지 마십시오. 싹 다 만져놨습니다.
Sokdu sengaja menemuinya untuk meminta bantuan karena katanya ada misi yang harus dia selesaikan. Pertanda kalau film series The Outlaw ini bakalan ada kelanjutannya. Oke, itu tadi rangkuman seluruh alur cerita film The Roundup No Way Out. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah macam-macam dengan Mamang Donli. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.